Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana Kiai. Jadi di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang yaitu mengenai tentang jaringan saraf tiruan backpropagation. Baik, yang dimana studi kasus di sini kami gunakan yaitu data XOR atau gerbang logika XOR. Jadi ini adalah codingannya atau source code-nya, yang dimana di sini kami gunakan yaitu bahasa pemrograman Python. Jadi yang pertama yaitu fase maju, kita tekan ini saja. Kemudian di sini saya mengimpor satu library yaitu Pandas. Kemudian saya inisialisasikan menjadi PD, di mana data trainnya yaitu X1 dan X2, dan targetnya sesuai pada data XOR-nya. Kemudian data train disimpan dalam sebuah yaitu dictionary, yang dimana yang isinya adalah sebuah list. Oke, kita lanjut di bagian kedua sini. Kita run. Kemudian langkah kedua yaitu inisiasi, yaitu bobot dan bias. Inisialisasi juga menggunakan tipe data yaitu dictionary, dan pasangan value-nya kami gunakan yaitu tipe data list. Ini yang dimana kita ketahui bersama di dictionary yaitu ada pasangan key dan juga value. Kemudian learning rate-nya 0,1. Setelah itu coba kita running. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian di sini terlebih dahulu saya mendefinisikan yaitu MSE atau fungsinya MSE untuk menghitung main sequence error-nya. Main sequence error di sini saya mendefinisikan yaitu satu parameter, yang nama parameternya yaitu E. Kemudian saya return sebuah value atau nilai sesuai dengan rumusnya sesuai dengan rumusnya yaitu seperti ini. Kemudian saya berikan fungsi run ini atau fungsi pembulatan dengan nilai di belakang koma yaitu sebanyak 6. Oke, setelah itu kita run. Kemudian saya juga membuat function sigmoid biner dengan satu parameter, di mana untuk sigmoid biner ini rumusnya adalah ini 1/1 tambah 2 nilai ini lalu dipangkatkan dengan minus X. Oke, setelah itu coba kita running. Oke, mengapa di sini kami mendefinisikan membuat fungsi ini terlebih dahulu? Karena di langkah-langkah selanjutnya kami akan menggunakan fungsi ini. Oke, kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu hitung keluaran pada neuron layar tersembunyi pada iterasi pertama untuk data pertama. Di sini pertama saya mendefinisikan satu variabel al untuk mengisi semua nilai hasil daripada looping yang ada di sini. Kemudian itu perintah ini for i in range, yaitu saya akan melooping atau mengulangnya sebanyak 2 kali. Setelah itu kita hitung data-data ini. Kemudian al.append sigmoid biner. Al yaitu sebuah variabel yang isinya list kosong. Yang ini isinya list kosong. Kemudian list kosong tadi kita isi dengan nilai zin yang sudah diaktifasi menggunakan function sigmoid biner. Oke, setelah itu kemudian kita running. Maka hasilnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu hitung keluaran pada neuron layar, keluaran pada iterasi pertama. Oke, di sini ada yin sama dengan inisialisasi B2 atau bias pada output layar ditambah dengan al ini yaitu variabel yang di atas tadi. Al data ke 0 dikali dengan inisialisasi W data ke 0 ditambah dengan al data pertama dikali dengan inis W data ke 1 atau data pertama. Kemudian hasil daripada hitungan yang tadi atau ini hitungan yang barusan kita
baca itu, kita aktifasi lagi menggunakan sigmoid biner, yang dimana hasilnya kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini, yaitu hasilnya itu 0,6566, yang dimana untuk data pertama targetnya yaitu YD sama dengan 0. Tapi kalau nilai ini jika kita bulatkan maka sama dengan 1. Maka kita perlu menghitung 0 atau menghitung error pada iterasi pertama untuk data pertama. Kita perlu menghitung error pada iterasi pertama, yang rumusnya yaitu target dikurangi dengan target ini dikurangi dengan errornya ini, maka hasilnya minus 0, sekian atau seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut, yaitu langkah kelima, yaitu hitung error pada tiap iterasi. Di sini ada komennya, yaitu target 0 atau data ke-1. Artinya 0 di sini adalah menginisialisasi atau melambangkan bahwa untuk iterasi yang di sini adalah iterasi pertama untuk data yang pertama. Nanti untuk iterasi kedua atau data pertama, maka ini akan berubah menjadi data ke-1 dan seterusnya. Kemudian ini rumusnya yaitu yin dikali dengan 1 kurang yin data trend target pada data pertama dikurangi dengan yin, maka hasilnya akan seperti ini, itu minus 0, sekian. Kemudian yang berikutnya itu hitung koreksi bobot dan bias untuk layar keluaran. Oke, K bobot sama dengan learning rate dikali I dikali gradient, kemudian K bobot yaitu sama dengan learning rate dikali I dikali gradient R out for in all. Jadi pada baris ini kita melooping dalam sebuah list. Artinya seandainya kita buat sebuah angka atau suatu angka yang dimana angka itu kita akan isi dalam sebuah list, maka lebih efektifnya kita buat list yang isinya adalah looping yang ada di dalamnya, sehingga hasilnya langsung membentuk tipe data list. Jadi statement yang ada di dalam sini dia akan melooping sebanyak data yang ada di dalam variabel all. Kemudian kbias di mana rumusnya adalah learning rate dikali dengan gradient R out pada output layer. Setelah itu kita running, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian pada langkah ke-7 yaitu hitung gradient error pada layer tersembunyi, di mana gradient error hit atau gradient error tersembunyi sama dengan al I dikali 1 kurang al ke I dikali dengan gradient error out dikali inisialisasi W dan di looping sebanyak 2 kali. Kita akan looping di dalam sebuah list. Karena kita coba ingin mengembalikan nilai hasil dari nilai tipe datanya list, maka coba kita running. Maka hasilnya seperti ini. Maka hasilnya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian langkah selanjutnya yaitu hitung koreksi bobot dan bias pada layer tersembunyi. Di sini ada komentar yaitu 0 disesuaikan dengan iterasi data KI pada data training. Oke, koreksi bobot hit sama dengan hit yaitu layer tersembunyi, di mana rumusnya yaitu seperti ini, di mana di sini kita coba menghubungkan label dari sebuah data trend. Data trend yang kita miliki yaitu label atau atribut X1 sama X2. Maka caranya supaya kita mendapatkan X1 dan X2, maka kita harus menggabungkan sebuah string str yaitu str j tambah 1. Ini kita dapatkan dari hasil
looping yang ada di dalam. Kemudian kita ambil data K0 dikali dengan gradient error height, gradient error pada hidden layer pada data KI di looping sebanyak 2 kali atau diulangi sebanyak 2 kali. Kemudian kebias hit sama dengan learning rate dikali kemudian kebias hit sama dengan learning rate dikali E for E and gradient error. Oke, setelah itu kita running, maka hasilnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perbarui bobot dan bias pada layer keluaran. Oke, rumusnya itu bobot baru out, inisialisasi W pada data I ditambah dengan K bobot. K bobot ini kita dapatkan dari hasil daripada hitungan koreksi K bobot. K bobot pada data KI ini di looping sebanyak 2 kali. Kemudian selanjutnya bias baru out sama dengan dimana inisialisasi B2 ditambah K bias K0. Setelah itu kita running, maka hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lanjut, yaitu yang ke-9 yaitu perbarui perbarui bobot dan bias pada layer tersembunyi, di mana inisialisasi X kita coba menggabungkan sebuah string inis X 1 KI ditambah dengan K bobot pada hidden layer atau koreksi bobot hidden layer KJ pada data KI for I in range 2 for J in range 2. Kita coba melakukan looping atau biasa disebut dengan looping bersayang pada sebuah list. Kemudian bias baru hidden itu inis B1 data KI ditambah K bias hidden data I for I in range 2. Kemudian kita run. Oke. Tadi ada sedikit gangguan sinyal. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini untuk perhitungan data pertama, iterasi pertama untuk data pertama. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Karena kita ingin mensimulasikan sebanyak 1000 kali iterasi atau dengan target errornya 0,01, maka codingan yang ini atau seperti yang ini kita gabungkan menjadi sebuah function supaya kita bisa melakukan looping secara berulang-ulang sebanyak yang kita inginkan. Oke, kita lanjut saja. Kemudian kita lanjut di sini. Kita run dulu. Sabar. Sebentar. Kita pertama-tama kita klik ini, lalu kita run lagi. Ini sama dengan yang tadi lagi. Kita run lagi. Ini adalah tadi yaitu kode yang banyak ini. Kemudian kita gabungkan ke sini. Kita running dulu. Jadi disinilah dimana kita akan melakukan iterasi sebanyak 1000 kali dan MSE-nya kurang dari 0,001. Artinya dia akan berhenti ketika MSE-nya itu kurang dari 0,001. Oke, coba kita running. Tunggu sebentar, dia masih proses. Oke teman-teman, di sini iterasi atau perulangannya terjadi sebanyak 8.720
26 kali dan hasil MSE-nya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu 0,001. Artinya dimana ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, selanjutnya kita running yang selanjutnya. Ini run saja. Oke teman-teman, jadi hasilnya setelah kita run tadi, hasilnya telah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke teman-teman, di sini proses iterasinya terjadi sebanyak 8.726 dan hasil MSE-nya yaitu 0,00 sekian. Nah, setelah itu kita run lagi dan kita lihat hasilnya, di mana hasilnya yaitu 0,022 sekian ke sana. Itu yang dimana kalau nilai ini kita bulatkan, maka hasilnya itu 0, ya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, mungkin prosesnya sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.